Kalau menurut Pak, dengan keadaan yang sederhana tadi, dibuat menjadi kalang kabut, atau complicated, kata orang asing, menjadi bangsa kita ini yang orang kampung-kampung yang jujur itu, hari ini percaya, besok tidak percaya, besok lagi marah, besok lagi sedih kasihan, besok lagi tidak tentu pikirannya. Maka besok yang terakhir Pak, sakit jiwa semua. Sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast TV Masumi. Saya Al-Mizan Rupa, biasa dipanggil Kang Muzan. Pemirsa, kita dengar banyak berita mengenai menggugat ijazah palsu, dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-6 Pak Jokowi. Dikabarkan juga ini tim Pak Jokowi sudah membuat tim hukumnya untuk menyelesaikan masalah yang tidak selesai ini. Nah, tapi kita melihatnya dari aspek lainnya, dari aspek psikologis, karena masalah ini sudah berkembang demikian lamanya, yang seharusnya sangat sederhana tapi sudah melaun, sudah kronis. Kita mau melihat sampai berapa jauh dampak dari ijazah palsu Mulyono ini terhadap kejiwaan bangsa Indonesia. Apakah Indonesia jadi sakit jiwa atau enggak? Nah, untuk itu sudah hadir di studio kita Dr. Wazri Al-Afifi, PhD di bidang etika kesehatan publik, dan sudah biasa mengisi di TV Masumi sebagai konten kreator. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini gimana? Sangat mengganggu sekali ini masalah ijazah palsu yang nggak beres-beres ini. Ya, betul, Pak. Dia lupa, Pak. Orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu. Biar yang dia sendiri, biar pendukungnya, dia tidak mengerti bahwa dengan keadaan yang sangat kecil yang dikatakan ijazah palsu, membuat ratusan juta bangsa Indonesia sakit jiwa. Nah, ini. Tidak bangsa Indonesia saja, Pak. Keturunan Indonesia ini sampai kiamat. Selagi sejarah bisa menulis. Ini yang tidak diingat oleh bangsa kita, Pak. Ada juga yang memanas-manaskan. Ada juga yang mendukung. Ada juga yang ikut permainan rekayasa. Padahal dia itu kan sudah tua-tua semua. Ada yang mengatakan ini teman sebangku aku. Ada yang mengatakan dia nomor 1, nomor berapa. Itu arti sandiwara yang mudah dibuktikan itu sandiwara negatif. Sandiwara. Padahal itu seharusnya sederhana masalah. Sederhana. Kalau menurut Pak, dengan keadaan yang sederhana tadi, dibuat menjadi kalang kabut, atau complicated, kata orang asing, menjadi bangsa kita ini yang orang kampung-kampung yang jujur itu, hari ini percaya, besok tidak percaya, besok lagi marah, besok lagi sedih kasihan, besok lagi tidak tentu pikirannya. Maka besok yang terakhir Pak, sakit jiwa semua. Sakit jiwa ini masalahnya. Jadi mengenai bahayanya sakit jiwa ini tidak disadari. Oleh Mulyono. Dan satu lagi Pak, kalau membuat sandiwara supaya sakit jiwa orang tidak ada, buatlah sesempurna mungkin. Sehingga semut yang hitam di atas batu yang hitam, dan di gelap gulita, orang tidak lihat. Tapi
Tapi kalau orang lihat, membuat yang melihat itu sakit jiwa. Oh, iya. Oleh sebab itu, janganlah bermain-main dengan masalah IQ seseorang. Iya. Karena IQ manusia ini pasti di atas monyet. Yang bisa disandiwarakan, Pak, IQ monyet saja. Iya. Tapi manusia ini telah dicipta oleh Allah sebagai khalifah atau penentu planet bumi. Iya. Oleh sebab itu, janganlah bermain-main dengan keadaan sandiwara yang dibuat negatif. Oke. Sebenarnya ada solusinya, Pak. Iya. Bukan tidak ada. Oke. Karena Mulyono saja yang tidak mau. Iya. Kalau seandainya Mulyono betul-betul mau membawa ijazah yang dia katakan dia punya itu ke pengadilan, selesai masalah. Iya. Seharusnya sederhana. Iya, sederhana. Jadi sekarang berlarut-larut ini membuat orang malah sakit jiwa dan percaya bahwa memang ijazahnya palsu. Dia percaya, Pak, ijazah palsu. Tetapi dilihat keadaan di Republik ini, seakan-akan tidak palsu. Di otak rakyat palsu, tidak palsu, palsu dan tidak palsu, dan tidak ada solusinya. Itulah sebabnya masyarakat itu mendapat penyakit jiwa. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat sebenarnya harus membuat keputusan. Hei bangsaku, berhenti sakitkan bangsamu sakit jiwa. Atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat. Maka kami bermohon kepada Mulyono. Berbuat apa adanya. Kalau palsu, bilangin palsu. Aku saja. Obatnya itu, Pak. Obatnya hanya itu. Lebih baik ngaku aja lah bahwa palsu. Maaf, minta maaf. Minta maaf. Bangsaku, maafkan saya. Saya telah bernasib baik menjadi wali kota, gubernur, presiden. Itu nasib baik saya. Padahal ijazah palsu. Padahal ijazah saya palsu. Mungkin. Mungkin. Maka maafkan saya. Selesai masalah. Kenapa masih cari-cari pengacara? Dari bapaknya pengacara sampai anaknya. Bapaknya diangkat jadi wakil menteri, anaknya pula jadi pengacara. Takut-takut anaknya diangkat jadi menteri, siapa lagi pengacaranya? Cucunya mungkin. Disitulah, Pak, bertambah sakit jiwanya bangsa Indonesia. Jadi oleh sebab itu, Pak, kita bermohonlah kepada pengacara, cara siapa? Pengacara yang ijazah palsu ini. Pasti tahulah itu palsu. Tapi dia masih bersandiwara. Berdalih di balik semut hitam tadi. Semut hitam di atas batu hitam. Dan di gelap gulita. Pengacaranya pasti tahu itu semut. Iya, betul. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Tidak tahu apa sebabnya. Apakah dia mau menggadaikan reputasi pengacaranya? Atau dia mau duit? Itu aja, Pak. Jadi oleh sebab itu, bangsa kita ini, kasihanilah bangsanya. Jangan ciptakan mereka sakit jiwa. Oke. Demikian pemirsa, saya kira kita himbau supaya Mulyono itu, kalau memang palsu mengaku sajalah menceritakan mohon maaf. Dan ini sangat membantu bangsa ini yang sekarang dilanda oleh penyakit jiwa. Satu lagi, Pak. Ini lagi tambah bahaya. Orang yang dulu, banyak orang yang menjadi pendukungnya. Kalau Mulyono minta maaf, mereka juga harus minta maaf juga. Kenapa? Karena dituntut oleh bangsa Indonesia supaya menyelamatkan reputasi bangsa di dunia. Jadi semua harus minta maaf. Berarti bertanggung jawab atas kesalahannya. Sehingga reputasi kita naik dan masyarakat kita hilang sakit jiwanya, gangguan kejiwaannya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.